Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bunda Hijau di Hati ya. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan semoga juga ya sahabat semua ini khususnya sahabat pemula ya. Semoga channelnya semakin berkembang. Dan sahabat-sahabat yang channelnya sudah berkembang besar ya, semoga semakin berkembang lagi dan salam sukses. Oke, sahabat semua, ini apa ini aglonemanya ini seperti ini ya. Kalau Bunda ya menemukan aglonemanya seperti ini ya, seperti kering ya, busuk seperti ya seperti kering kena panas. Ini juga ujung-ujung kayak busuk-busuk gitu ya. Kasusnya kan ada beberapa macam, kadang ada yang kelihatan lonyot gitu. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, ini kalau lepas sedikit saja nggak dikontrol ya, aglonema kita itu terkadang wah tahu-tahu kayak gini nih ya. Nah, Bunda mau membagikan pengalaman ini ya, agar sahabat semua khususnya bagi pemula itu bisa mengatasi aglonema yang seperti ini ya. Karena kalau dulu Bunda itu pernah mengalami ya, dan pengalaman ini jangan sampai terjadi pada sahabat semua yang khususnya pemula ya. Dulu ketika aglonema itu mulai booming ya, mahal-mahalnya ya, itu kalau di daerah Bunda itu yang pertama itu adanya aglonema Big Croy ya, yang sekarang Big Croy itu ya aglonema yang cukup murah sih ya. Nah, pada saat Big Croy ini Bunda beli Dut Anjamani. Pada waktu itu harganya satu batang seperti ini, daunnya masih kecil seperti ini, dua aja seperti ini tuh dulu 100.000 ya. Kalau sekarang seperti ini 15, 20. Nah, karena mahal jadi saking senangnya ya bisa punya bunga merah ya, mahal ya. Saking senangnya ya disiram terus ya, maksudnya biar subur gitu ya, dipupuk, disiram. Tahu-tahu daunnya seperti ini ya, lonyotnya ya. Jadi supaya ini pengalaman Bunda bagi, jadi untuk merawat aglonema itu jangan aglonema itu disiram setiap hari. Jadi menyiramnya itu cukup 2 atau 3 hari sekali. Kemudian jangan diletakkan di tempat yang terkena panas langsung ya. Terkadang Bunda itu ngelihat ketika jalan tuh ya, ngelihat aglonema di teras terkena panas, sayang banget ya, rasanya kok pengen nolongin gitu ya. Itu kan ujung-ujungnya nanti daunnya itu seperti terbakar ya. Jadi bukan berarti nggak bisa terkena sinar matahari, justru aglonema itu sangat membutuhkan sinar matahari, tetapi nggak langsung ya. Jadi ada yang melindungi ya, jadi nggak langsung terkena sinar matahari. Contohnya ini ya, ini Bunda ini di atasnya paranet atau diletakkan di bawah yang ada lindungan gitu, pohon atau ya. Kalaupun di teras ya, kalau sempat itu pagi dikeluarkan supaya terkena sinar matahari ya. Nah, bisa terkena sinar matahari yaitu pagi, kurang lebih itu jam ya sudah muncul matahari itu ya
sekitar jam 6 sampai dengan jam 9. Itu malah justru kalau sempat itu dikeluarkan, jadi terkena sinar matahari langsung tapi pada saat pagi hari ya. Nah kemudian bagaimana kalau yang di dalam ruangan? Mungkin pas saat itu ada momen-momen tertentu yang di situ harus supaya cantik ruangan kita itu, sementara kita punya aglonema yang bagus, bisa nggak? Ya bisa ya. Nah tetapi jangan terlalu lama sampai berminggu-minggu. Nah bagaimana kalau di dalam ruangan? Ya tumbuh bagus, warnanya juga mungkin, tetapi nanti perkembangannya kalau kurang sinar matahari, ini tangkainya ini yang jadi tinggi, jadi ininya tangkainya lebih tinggi, daunnya itu kurang lebar, itu kalau kurang sinar matahari ya. Jadi nggak boleh kurang sinar matahari, juga jangan terkena sinar matahari langsung. Nah terus bagaimana kalau sudah menemukan seperti ini? Ini pasti bermasalah, pasti ada penyakitnya ya. Bisa saja ya, bisa dari akar ya, akar tuh mungkin terkena bakteri ya. Sekarang kita kontrol dulu dari atas. Gimana di atas ini ada, biasanya kan penyakitnya itu kutu putih ya. Kalau di sini orang bilang mudahnya kutu kebul ya, kutu putih ya. Kemudian kutu sisik. Nah, mungkin antara lain itu ya. Atau ada ulat ya. Nah, kalau itu nggak ada berarti harus dibongkar, berarti penyakitnya dari akar. Nah, sekarang ini coba kita periksa ya. Kalau ini daunnya yang atas ini ya sehat-sehat saja, ini nggak ada ya. Coba kita periksa semua ya. Ini, wah ternyata ya, ternyata ini ya, ternyata ini nih ada kutu sisiknya tuh ya, tuh. Nah tapi ini baru satu daun, ini sedikit. Nah ini ternyata ini yang busuk ini sudah banyak kutu sisiknya ini. Kemudian bagaimana mengatasi kutu sisik ini ya? Kalau ini karena aglonema ini nggak termasuk yang mahal sekarang ya, langkah pertama ya yang harus kita lakukan ketika aglonema kita itu terserang kutu sisik ya. Pertama, kalau kita belum sempat umpamanya ya, ini udah ketahuan ada ini tapi kok belum sempat menangani, singkirkan dulu dari aglonema yang lain ya. Sebab apa? Sebab ini akan menular ya. Jadi mungkin karena ini hidup ya, mungkin loncat atau terbang ya, kurang paham. Jadi yang pertama harus kita singkirkan dari tanaman yang lain. Kalau sudah sempat ya langsung saja. Nah ini kan baru 2 ini yang terkena, langsung saja kita buang saja ya, kita buang ya. Nah terus bagaimana kalau kok ketemu di aglo kita yang harganya cukup mahal, sementara harganya juga biasanya kan per daun ya. Kalau dibuang seperti ini bagaimana ya? Tentu wah kerugian kita itu sudah per daunnya berapa ya. Nah kalau yang aglonema yang mahal ya kita jangan memperlakukan seperti ini, jangan dipotong, tapi kita bersihkan ya. Bersihkan aglonema ini dengan cara dicuci atau dengan cara ini. Kalau baru sedikit ya, jadi kita membuang daunnya sayang ya, jadi jangan dibuang. Nah caranya ini ya, jadi jangan dipotong ya tadi. Nah ini bisa dengan ini ya, ini isolasi kan, ini lengket ya.
Nah, ini saja pakai ini, solasi atau stiker ya. Nah, ini kita gulungkan di tangan seperti ini ya. Nah, posisi masih di batang ya. Terus ini kita tempelkan pada daun. Nah, ini kutunya terbawa ya karena ini lengket di sini. Nah, ini jadi kalau aglonemanya mahal harganya ya, penangannya seperti ini, atau dicuci dengan cara dikeluarkan dari pot kemudian dicuci. Ini bisa dicuci ya menggunakan sabun cuci piring ya. Bunda juga sudah pernah mengupload cara merawat aglonema. Kita bersihkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, dengan cara daun-daunnya itu dibersihkan dengan menggunakan sabun cuci piring. Aman kok ya, sabun cuci piring itu aman untuk aglonema. Bahkan Bunda pernah mencoba, itu ada yang terkena kutu kebul, Bunda semprot pakai sabun, aman ya, karena sabun cuci piring atau sabun mandi ya, bisa juga sabun mandi sampo itu bisa juga membersihkan kutu putih. Nah sahabat semua, apa yang Bunda sampaikan ini itu nggak omong kosong, Bunda sendiri sudah mencoba ya. Nah jadi semoga kalau sahabat semua mengalami seperti itu ya, dicoba saja, insya Allah aman ya. Nah kalau kemudian Bunda teruskan ya, ini dibuang yang terkena ini ya. Dan ini daunnya dibuang di tempat yang jauh juga, jangan dekat dengan tanaman yang lain ya. Nah ini, nah jadi ini sudah jelas kelihatan dari atas ya, penyakitnya dari atas. Jadi kalau sudah terkena kutu sisik seperti ini masih segar ya, nanti paling 2-3 hari lagi nanti ya seperti ini, akan busuk seperti ini. Nih kelihatannya nggak berbahaya ya, nih kutu sisik ini. Jadi itu ya yang harus diperhatikan. Jadi bersihkan ketika ada daun yang terlihat seperti itu. Tapi kalau di sini aman, nggak ada kutu sisik, nggak ada kutu kebul ya, berarti penyakitnya dari akar. Nah Bunda juga sudah pernah mengupload akarnya bagaimana. Nah biasanya akarnya itu busuk lonyot ya. Nah itu membawa daunnya juga jadi lonyot ya. Nah ini ya salah satu cara mengatasi daun aglonema yang nggak sehat ya. Nah semoga video yang sederhana ini bermanfaat bagi sahabat semua ya. Jika dirasa bermanfaat, tularkan ya kepada sahabat-sahabat semua ya, lewat media sosial, mungkin Instagram, supaya yang punya aglonema, yang bagi pemula itu nggak bingung kok ini gimana ya, seperti ini ya. Nah jadi bisa untuk mengatasi. Oke ya, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung channel Bunda ya. Semoga kebaikan sahabat semua Allah akan mengganti dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.